Apa digituin bang? Ya pertanyaan gua sih simple ya. Ini tujuannya dihaluskan agar bahan bakar mengalir lebih sempurna ya. Ini untuk membran menggunakan erekjet. Ini membran erekjet dari Harboy, menggunakan Harboy. Dan untuk nanti karbunya yang pastinya regulasi ini untuk piston ini Daytona ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe gaskan ya YouTube channel ayah aku. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Racing 82. Gaskan. Oke guys, ini part terakhir untuk custom dari mesin tune up regulasi asal Sumatera, yaitu Bengkulu guys ya. Kemarin part 2 gua fokus di portingan dari blok dan custom head, custom keras. Mungkin ada sebagian yang gua random ya di videonya. Seperti ini guys, gua sedikit sepil untuk part-partnya dan part orinya. Yuk cekidot. Oke guys, ini kita tap cleaning di bagian rengkes kiri guys ya. Untuk membersihkan atau sedikit menghaluskan dari pori-pori ya, atau dari kotoran. Intinya bukan kinclong ya guys ya, tapi lebih ke bersih. Jadi seperti itu ya. Intinya bukan kinclong tapi lebih ke bersih. Dan kalau bersih bertujuan agar bahan bakar itu mengalir lebih lancar. Jadi seperti itu guys ya. Cuman ada juga kan yang memang sengaja dikinclongin, bahkan ada juga yang udah dikinclongin tapi diimplan atau dikasih titik bertujuan agar terjadilah turbulensi di dalam ruang bakar gitu kan, agar lebih cepat atau lebih efisiensi ketika bahan bakar di dalam ini langsung mengabut. Jadi seperti itu. Nah makanya hampir mirip. Ada yang punya versi yaitu gak usah dikinclongin, diimplan apa, karena apa bedanya sama diimplan itu kan ya. Itu sih sebenarnya balik lagi ke pakem masing-masing guys ya, ke pakem mekanik masing-masing dan riset masing-masing gitu. Cuman kalau misalkan dari teman-teman bertanya buat apa digituin bang, ya pertanyaan gua sih simple ya. Ini tujuannya dihaluskan agar bahan bakar mengalir lebih sempurna ya. Cuman bukan kinclong juga ya. Allah kalau kata kinclong ya bersih lah, intinya seperti itu. Kalau mesin itu pasti seiring berjalannya waktu pasti bakal ada kerak, apalagi 2 tak ya. Nah dengan diginiin atau dibersihin gini atau bersih itu supaya pengerakannya itu lama. Jadi seperti itu, tapi bukan dalam arti gak bakal ngerak, tetap aja ngerak guys ya. Kalian mau pakai oli samping apapun yang mahal sekalipun ya pasti ada kerak kalau jangka waktu lama. Jadi seperti itu ya.
Oke, dan seperti ini guys ya untuk partnya. Untuk blok nanti gua lanjutin. Ini yang pasti gua random ya. Ini karkasnya custom full circle, up torsi, geser torsi, dan ini PNP ya. Langsung bisa dipasang, dan untuk titik jatuh nanti gua akan sepilkan ke sang owner juga. Ini untuk membran menggunakan erect jet. Ini membran erect jet dari Harboy, menggunakan Harboy. Dan untuk nanti karbunya yang pastinya regulasi ini untuk piston ini Daytona ya. Oke guys, gua pertama kali ke part dulu ya. Ini untuk karbu udah dibikin seperti super plow ya. Ini karbu bukan ori, ini karbu KW grade A. Cuman ini karbu sudah didesain oleh KRJ ya. Ini kodenya guys, nih kodenya. Ini karbu keluaran dari KRJ ya. Untuk Venturi ini tetap ori, karena gua butuhnya ini buat regulasi, nggak boleh lewat dari 28 ya. Oke, dan untuk selang-selangnya ada ini. Terus yang kedua ini dari bearing karkas. Bearing karkas ini yaitu bearing 6005 guys. Ini untuk bearing bagian kanan. Dan untuk ini bukan pakai keramik ya, tapi ini teflon guys. Ini kita buka, dan semoga gua gak kena copyright ya, karena ada suara musik. Ini teflon guys. Oke, tapi ini rekomendasi buat race, karena gua juga nggak semuanya pakai keramik ya. Kita sesuaikan dengan kondisional. Dan ini masih disegel ya, ini masih disegel SC05A12 NTN Jepang ya. Ini ori ya, ini ori, bukan yang KW. Dan untuk ini yang bagian kiri guys, ini untuk membran. Ini untuk membran ya, membran menggunakan Harboy dari P3 erect jet guys. Ini satu set sama rumahnya. Dan untuk yang bearing Genio dari SKF, ini SKF 6905 C3 ya. Pokoknya ini berkode semua atau tipe C3 ya. Ini difungsikan agar putaran lebih enteng. Ini di bagian kanan crankcase. Ini sudah nggak menggunakan bambu guys ya. Oke, kita langsung pindah ke knalpot. Emang knalpot nggak dibuka sama gua guys, karena nanti takut di perjalanannya kan ini jauh. Ini knalpot yang pasti ini gua sepil seperti ini gambarannya. Oke, ini gua knalpot modelnya model Evo ya, karena gue sering menggunakan model Evo seperti yang sudah gua up di video-video sebelumnya. Untuk regulasi atau untuk balap gue menggunakan model Evo dan leher L ya. Ini gue ngejar dari power. Dan untuk ini bawaan dari si mesin, bawaan dari mesin seperti ini. Dan ini emang basicnya mesin PS ya guys ya, mesin PS, makanya selahannya masih kayak gini, karena ini bukan PX, ini mesinnya basicnya PS. Ini untuk baknya, ini untuk kopling. Dan ini kopling udah menggunakan bearing, bukan menggunakan bos kuningan, cuman masih kampas standar atau kampas 3. Ini mur-mur bautnya di sini, mur-mur bautnya di sini. Dan ini untuk keren atau napur dari si mesin ini. Ini original Ducati guys, yang 3A, seri 3A ini emang Ducati, bukan cem ya. Dan ini untuk primseknya atau primer sekunder. Primer sekundernya ini PX juga, PX juga.
ini untuk gearboxnya, karena emang sang owner tidak nge-up untuk gua ngubah dari si bagian gearbox ya. Mungkin nanti oleh beliau di up atau gimana, gue nggak tahu ya. Oke, dan kita lari ke blok guys. Ini blok udah porting polish ya. Ini blok udah porting polish. Seperti ini untuk bloknya. Seperti ini untuk bloknya guys ya. Ini blok lokal dari PSGU. Blok lokal dari PSGU nih seperti ini. Ini gua nggak bisa lebih jernih lagi guys ya, karena HP kentang gua emang segini jernihnya. Oke, ini untuk piston ini Daytona ya guys ya. Ini untuk kotaknya ini menggunakan Daytona WS 300 atau diameter 61, dan ini untuk kerkasnya. Dan ini untuk kerkasnya guys. Nah, ini kerkasnya. Ini untuk regulasi balap, dan ini crankcase-nya. Ini untuk crankcase-nya guys, seperti ini. Oke guys, ini setelah kemarin finishing pemortingan seperti ini guys ya. Oke, nih gua spill. Ini untuk bagian crankcase. Untuk bagian jalur oli atau sirkulasi oli gue tutup memakai lem porting, bertujuan agar lebih padat di bagian ruang kerkas. Cuman tetap kita selalu fungsikan untuk sirkulasi olinya ke bearing. Nanti ketika nanti ditutup di bagian seal, tetap si oli ini akan mengaliri ke bola-bola bearing guys. Ini juga sama. Ini gua cetak lagi pakai lem. Ini lem ya. Cuma ini jamin kuat. Kalau lem porting, mungkin yang sudah sering main lem porting tahu lah kegunaan lem porting itu di mesin-mesin custom atau untuk mesin balap ya. Seperti ini guys. Dan yang pasti itu portingan harus flat dengan si crankcase. Ini pun sama ya untuk bagian crankcase bagian sini, bagian kiri ya, sama guys. Ini harus flat juga seperti ini. Oke, ini gua mau sekalian jawab yang kemarin ya, yang bertanya portingan itu apakah pengaruh ke main jet, pilot jet. Jawabannya sangat ngaruh guys ya. Jawabannya sangat-sangat ngaruh. Karena apa? Sudah jelas, kalau namanya portingan itu yang pasti selain kita perbesar, tapi di situ kadang jarang ada yang ngeh ya untuk arahnya. Karena portingan itu sangat sensitif di arahnya guys. Makanya kalau misalkan kita porting, asal porting, yang kita harus perhatiin itu arahnya guys ya. Arah dari blok yang kita porting.
Dan jawabannya sangat-sangatlah ngaruh guys untuk di pilot jet main jet. Dan yang pasti dari pilot jet main jet yang kita pakai atau yang sebelum kita porting itu kita pakai, pasti ada kenaikan dari pilot jet atau main jet. Jadi seperti itu guys ya. Nah, cuman untuk kenaikan pilot jet main jet tersebut itu nggak bisa gua langsung pastiin sekian-sekian, karena pasti beda. Karena portingan itu gimana tangan guys ya. Sekalipun itu sama tingginya, lebarnya, tapi gimana pola portingan tersebut yang menentukan hasil dan settingan, terutama dari head ya, dari custom head. Nah, gue spray juga ini head basic head pack itu. Kalau misalkan kita custom tuh seperti ini guys, jadi ada pori-pori di bagian permukaannya, jadi kelihatannya tuh kurang rapih ya. Cuman gue pastiin ini enggak terlalu ngaruh ke cc di buretan si head ini, karena enggak enggak tembus, udah pasti enggak tembus. Kalau tembus bocor guys ya, cuman jelek aja gitu kan, kelihatannya kurang rapi. Jadi seperti itu guys. Tapi kalau head Excel itu udah pasti padat ya. Setahu gua bahan dari aluminiumnya beda ya untuk tahun tua dan tahun muda. Kalau karkas sih udah gak usah dibahas ya, udah sering gue bahas. Dan seperti itu guys untuk segi dari pemortingan blok. Jadi blok ini lokal, ini Pesgio mereknya guys ya. Dan yang gua sayangin kalau blok lokal itu posisinya dia nggak bisa main up. Ini mentok ya guys di 34, tinggi exhaust ini di 34 mentok, udah nggak bisa dinaikin lagi karena dia akan bolong ke bagian ini. Jadi seperti itu guys ya. Beda sama blok 4K 1F Piaggio, dia lebih tebal ya. Dan ini juga linernya udah tipis. Ini linernya udah tipis ya. Jadi seperti ini guys ya untuk hasil dari penggarapan. Karena ini blok sebelumnya sudah kena porting guys, dan arahnya udah acak-acakan banget. Awalnya ini dihantam pakai bor tangan dan pakai mata cundar 6 mili ya. Akhirnya gue bingung untuk cari sudut, makanya ini gue ubah semua guys. Di bagian dalamannya gue ubah semua, karena gue ngejar durasinya gitu guys. Jadi seperti itu guys ya, biar dapat 90 derajat kembali. Yang mungkin teman-teman biar nggak pusing, lihat di video-video gue sebelumnya, pas gue ada sedikit cuplikan pemortingan blok ini guys. Udah sedikit gue jelasin di situ. Oke. Dan ini barang-barangnya yang nantinya kita masukin ke kotak itu guys. Yuk. Dan ini kita pending karena juragan atau sang owner mau kirim lagi blok. Untuk blok cadangan dia menggunakan blok ori 1F dan headnya guys. Oke, seperti itu mungkin video kali ini guys. Nanti kita sambung kembali di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah support selalu channel kecil gue. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam Inspirasi 82. Gaskeun.